Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai manusia Indonesia atau identitas bangsa. Identitas manusia Indonesia di sebuah negara artinya manusia Indonesia memiliki ciri khas atas diri bangsa, jati diri, perasaan, karakteristik, dan keyakinan yang membedakan dengan identitas bangsa lain. Setidaknya ada 3 hal yang menjadikan identitas manusia Indonesia. Yang pertama, manusia Indonesia lahir, hidup, dan berkembang dalam Bhinneka Tunggal Ika. 2. Manusia Indonesia sebagai manusia Pancasila. Ketiga, manusia Indonesia sebagai manusia religius. Yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman merupakan nilai yang khas dan menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia. Keberagaman yang pertama merupakan anugerah alamiah tanpa dirancang yang sudah ada sejak sebelum terbentuknya negara Indonesia. Dalam arti ini, keragaman merupakan kekayaan masyarakat Indonesia. Kedua, masyarakat Indonesia beragam dalam hal pengalaman hidup, budaya, bahasa, ras, suku, bahasa, kepercayaan, tradisi, dan berbagai ungkapan simbolik. Semuanya itu memuat nilai-nilai yang menjiwai dinamika hidup bersama dengan corak yang berbeda. Nilai keberagaman terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang amat kaya dan layak untuk terus digali dan dilestarikan. Menurut Kunchoro-Ningrat, penjelasannya bahwa budaya juga memuat 7 unsur penting, yakni bahasa, kesenian, sistem religi, sistem teknologi, sistem mata pencarian, organisasi sosial, dan sistem ilmu pengetahuan. Budaya merupakan kesatuan dari 4 pilar penting, yakni nilai-nilai, bahasa, adat istiadat atau tradisi, dan teknik pengungkapan dalam perilaku manusia, yang kesemuanya ini harus kita lestarikan sebagai bentuk kecintaan kita terhadap negara kita dan manusia sebagai identitas bangsa Indonesia. Lalu, apa yang menjadikan manusia Indonesia itu memiliki ciri khas Bhinneka Tunggal Ika? Yaitu saya sebutkan 3. Pertama, saling menghormati dan menghargai agama atau kepercayaan orang lain. Kedua, memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dan 3, saling membantu antar sesama tanpa memandang perbedaan satu sama lain. Yang kesemuanya kita berbeda, kita memiliki suku, kebudayaan, adat istiadat yang berbeda, namun kita tetap memperjuangkan persatuan Indonesia. Yang kedua, manusia Indonesia sebagai manusia Pancasila, yaitu manusia yang mampu memahami, menjalani, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bertingkah laku yang menyatu dalam kepribadiannya. Bapak Insinyur Soekarno ketika itu sudah mengatakan nilai-nilai budaya yang sudah dihidupi oleh masyarakat Nusantara yang akan dijadikan sebagai ideologi bangsa. Dengan menggali nilai-nilai luhur yang sudah dihidupi masyarakat di Kepulauan Nusantara, Insinyur Soekarno menjadikan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia dan sekaligus manusia Indonesia. Sehingga Pancasila dikatakan sebagai isi jiwa bangsa Indonesia.
yaitu intisari yang merangkum nilai-nilai, jiwa, dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang Indonesia. Begitu juga hal ini ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa Indonesia selalu menjunjung tinggi nilai gotong royong, menghargai dan memberi ruang kepada setiap warga dan bangsa untuk memberikan sumbangan bagi kebersamaan dalam membangun dunia, merupakan wujud penghayatan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia sebagai manusia Pancasila memiliki ciri khas sesuai sila-sila Pancasila, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kesemuanya itu saya simpulkan bahwa ciri khas manusia Indonesia diantaranya rukun dan ramah, bertoleransi, saling menolong, tenggang rasa, saling menghormati, gotong royong, tidak egois, cinta tanah air, bermusyawarah, bekerja keras, dan masih banyak lagi ciri khas yang lain. Penekanan Ki Hajar Dewantara bahwa manusia Indonesia itu saling bergotong royong, dan nilai-nilai Pancasila ini harus kita lestarikan dan kita ajarkan, kita didikkan kepada peserta didik di kurikulum Merdeka ini. Yang ketiga, manusia Indonesia sebagai manusia yang religius, artinya percaya akan keberadaan Tuhan pencipta alam semesta dan menghargai kemajemukan agama tanpa memecah persatuan bangsa. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan bagian dari Asia yang menjadi tempat lahir dan berkembangnya agama-agama besar dan beretika. Salah satu karakter khas masyarakat Asia adalah kedalaman dan kekayaan religiusitas yang memberi pengaruh besar pada praksis kehidupan. Ciri manusia religius artinya kita beriman dan beribadah sesuai agama masing-masing, meyakini bahwa hidup merupakan tugas mulia dan panggilan penuh cinta kasih dari Tuhan Yang Maha Esa. Melihat alam semesta sebagai sahabat yang membantu manusia untuk hidup bermartabat dan mencintai Sang Pencipta, sehingga kita tidak boleh merusak lingkungan. Kemudian kita sebarkan manfaat sebanyak-banyaknya dan peka terhadap segala yang terjadi di alam semesta dan inti kehidupannya. Kita bertanggung jawab terhadap hidup pribadi dan bersama, teguh pada prinsip yang tidak mudah terbawa oleh arus zaman. Sehingga dalam mewujudkan manusia yang berkarakter dan berkebudayaan, disinilah peran penting pendidikan nasional, di mana menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan salah satu usaha pokok untuk memberikan nilai-nilai kebatinan yang ada dalam hidup rakyat yang berkebudayaan kepada tiap-tiap turunan baru. Artinya generasi baru saat ini harus dididik dengan pendidikan karakter yang tidak meninggalkan nilai-nilai luhur, kebudayaan, adat istiadat, dan tradisi di setiap daerah yang merupakan ciri khas dari Indonesia. Usaha dan upaya pemerintah dalam mempertahankan identitas manusia Indonesia, yaitu dengan menerapkan kurikulum Merdeka dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Semoga pendidikan Indonesia menjadi lebih maju dan mampu mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan berkebudayaan.
Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai manusia Indonesia, identitas bangsa yang berbudi pekerti dan berkebudayaan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.